Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Surya selaku dosen mata kuliah agama dan teman-teman semua yang kami banggakan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dapat belajar bersama kembali di mata kuliah agama ini. Sebelumnya mohon maaf banget ya teman-teman karena di sini lagi hujan deras jadi suara saya tidak terlalu terdengar jelas, mohon maaf sekali. Oke, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Fikri Adilaksana, yang kedua ada Nazma Sania, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Nurmal Setiani, dan yang keempat ada Yunda Fadila. Lanjut aja kita mulai ke materi untuk pembahasan pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu akhlak dalam Islam menjadi sesuatu yang penting dan berguna bagi umatnya. Akhlak juga membuat seseorang mendapat kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Islam agama yang selamat dan juga menyelamatkan. Islam juga yang mengatakan bagi siapa yang mengikuti ajarannya dengan benar sesuai yang perintahkan Allah dan Rasulnya. Islam sendiri berarti istislam atau menyerahkan diri kepada pemberi selamat, dan Islam juga berarti salam yang berarti keselamatan. Untuk slide selanjutnya, secara bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak jamak, dan khulqul yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna pencipta, dan kata makhluk yang artinya ciptaan yang diciptakan. Dari kata kholako menciptakan, dengan demikian kata khulq dan akhlak yang bermaksud kepada makhluk. Di sini saya akan menjelaskan sempurna kedudukan akhlak. Pentingnya kedudukan dapat dilihat dari berbagai sunnah qobliyah, sunnah dalam bentuk perkataan Rasulullah seperti yang telah diuraikan yaitu Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah akhlak yang baik memberikan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat, seperti Rasulullah hadis riwayat Tirmizi yang artinya tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ciri-ciri akhlak. Yang pertama ada hiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak yang buruk. Dua, lingkungan skop akhlak Islam adalah luas, meliputi segala perbuatan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lainnya. Tiga, adanya konsep balasan dan ganjaran pahala atau surga oleh Allah, dan sebaliknya orang yang berakhlak buruk akan mendapatkan dosa atau disiksa di dalam neraka. Pembagian akhlak yaitu akhlak karimah, akhlak terpuji, khususnya berarti berprasangka, berkiraan, dugaan baik, hukum kepada Allah dan Rasul yang wajib. Tawaduk berarti rendah hati. Rasulullah bersabda, barang siapa rendah hati kepada saudaranya semuslim, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang mengangkat diri terhadapnya, maka Allah akan merendahkannya. Nah, lalu materi yang selanjutnya yang akan coba saya sampaikan adalah mengenai akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Yang pertama ada hasad. Hasad ini artinya iri hati atau dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. Lalu yang kedua ada dendam, yaitu keinginan keras yang terkandung di dalam hati untuk membalaskan suatu kejahatan. Lalu yang ketiga ada gibah. Gibah ini membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menjauhi akhlakul majmumah atau akhlak tercela ini. Bagi sebagian orang yang masih merasa melakukan akhlak ini, segeralah mengurangi, segeralah bertaubat, karena sesungguhnya Allah tidak suka, bahkan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang melakukan akhlak tercela ini. Lalu materi yang ketiga itu mengenai ruang lingkup akhlak. Nah, di dalam ruang lingkup akhlak ini terdapat 4 poin yang menjadi poin utama. Yang pertama ini adalah akhlak terhadap Allah atau Sang Pencipta.
Akhlak terhadap Allah atau Sang Pencipta ini yang pertama adalah mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dan tidak menduakannya. Lalu ada takwa, yang artinya melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Lalu yang kedua, ada akhlak terhadap manusia atau semua ciptaan Allah. Nah, dalam akhlak terhadap makhluk ini terbagi lagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, ada akhlak terhadap manusia. 1. Akhlak terhadap Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Contohnya, berpegang teguh kepada kejujuran, senantiasa berprasangka baik atau husnuzon, menjaga pandangan dari yang haram, jangan ikut campur urusan orang lain, menjawab salam, serta mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kedua, ada akhlak terhadap orang tua. Nah, mungkin sebagian untuk akhlak-akhlak orang tua ini juga sudah diketahui oleh teman-teman dan sering dilakukan oleh teman-teman sendiri. Namun di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh lain bagaimana akhlak terhadap orang tua. Yang pertama ada bertutur kata sopan, meminta izin saat hendak keluar rumah, lalu mencium tangan ketika saat akan pergi ataupun datang dari luar. Nah, bagi orang tua yang sudah meninggal, alangkah baiknya kita sebagai anak atau tabungan orang tua di saat sudah meninggal, yaitu mendoakan orang tua yang sudah meninggal, lalu menjaga tali silaturahmi dengan saudara atau keluarga dari orang tua yang sudah meninggal, lalu bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Nah, mungkin kadang sebagian orang merasa kurang akan diri sendiri, tapi akhlak terhadap diri sendiri itu patut ditegakkan, karena sesungguhnya diri sendiri inilah yang sudah mencoba terbaik dalam kehidupan di setiap tahun, bahkan di setiap harinya. Nah, akhlak terhadap diri sendiri itu yang pertama ada memelihara kesucian dan kehormatan diri, lalu qanaah atau menerima apa adanya atas pemberian Allah. Nah, bagi sebagian teman-teman terkadang masih ada yang merasa insecure atau kurang percaya diri, baik itu dengan keadaan fisik ataupun keadaan yang lainnya. Oleh karena itu, akhlak terhadap diri sendiri mengenai qanaah ini harus ditegakkan atau harus dilakukan, karena sesungguhnya Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Lalu ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabar dengan segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, ada akhlak terhadap keluarga, karib, kerabat, tetangga, dan masyarakat. Nah, yang pertama ini yaitu menjalin silaturahmi. Tentu saja itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi poin utama, apalagi dalam kehidupan bertetangga, berkeluarga, bersaudara, ataupun yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor keruntuhan akhlak. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial banyak mempengaruhi pembentukan pribadi akhlak seseorang. Di antaranya, individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku, tutur kata, dan gaya hidup yang tidak baik. Kemudian kehadiran teknologi canggih berbentuk elektronik ataupun media cetak yang berisi iklan-iklan yang mengandung unsur seksual juga mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang.
Pengaruh rekan sebaya dan masyarakat sekitar juga merupakan faktor yang membentuk kepribadian dan akhlak seperti tingkah laku, tutur kata, dan cara bertindak. Kemudian nafsu-nafsu. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nafsu. Nafsu merupakan musuh sejati diri manusia yang mengendalikan hasrat manusia. Manusia yang terlalu menuruti kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang berbau keburukan. Seandainya nafsu tidak dikendalikan, maka sudah pasti dapat kehilangan maruah diri, agama, dan nilai budaya sebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. Kemudian syaitan. Satu lagi musuh yang gaib yang senantiasa mendampingi manusia dengan memperalat manusia yang melalui nafsunya. Fungsi syaitan adalah sebagai agen perusak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kiamat. Cara memperbaiki dan mengatasi akhlak dalam Islam yang pertama adalah menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa. Kemudian mengawal panca indera, melihat atau mendengar perkara-perkara yang membangkitkan atau menguatkan syahwat dan hawa nafsu yang menjadi puncak segala keji, sifat buruk dan keji harus dihindari. Kemudian mempelajari uraian atau penjelasan Al-Quran dan hadis serta penafsirannya oleh para ulama mengenai akhlak terpuji untuk membersihkan jiwa. Dan kemudian melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti beribadah, salat tepat waktu, puasa, berzakat, dan lain-lainnya. Kemudian jauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. Berkawan dengan orang-orang yang berakhlak mulia juga memberi kesan atau pengaruh dalam pembinaan akhlak seseorang. Kemudian mempelajari kehidupan para nabi, sahabat, ulama, atau aulia dan menjadikan kehidupan mereka sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Segala tindak tanduk kita hendaklah senantiasa mengikuti dan menggunakan akal pikiran, dan janganlah mengikuti perut dan hawa nafsu kita. Kemudian senantiasa berdoa memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala agar dilengkapkan diri dengan akhlak yang mulia dan mendapatkan perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya adalah akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan manusia antara lahir dan batin. Makhluk akhlak itu sendiri adalah hubungan antara khalik dan makhluk dan antara makhluk dan makhluk. Jadi kita harus memisahkan diri berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar semua berjalan sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.